cikal bakal kekuasaan Islam telah dirintis pada abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, tetapi semuanya timbul tenggelam dalam hegemoni maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan kerajaan Hindu Jawa seperti Singosari dan Majapahit. Pada masa ini, para pedagang dan mubalik muslim membentuk komunitas-komunitas Islam. Mereka memperkenalkan Islam yang mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sama manusia. Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh para pendakwah ke Nusantara tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah yang dikunjungi mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada masa kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya sekitar abad ke-7 Masehi dan abad ke-8 Masehi. Selat Malaka mulai dilalui para pedagang muslim dan pelayarannya ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Kemajuan politik dan ekonomi Sriwijaya berlangsung sampai abad ke-12 Masehi. Dan pada akhir abad itu pula Sriwijaya mulai memasuki kemunduran di bidang politik dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Hussein Ibadullah dari kelas 12 I1. Kerajaan Singosari karena kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan dalam negerinya sendiri menyebabkan tidak mampu mengontrol daerah Melayu dan Selat Malaka dengan baik, sehingga kerajaan Samudra Pasai dan Malaka dapat berkembang. Gajah Mada meninggal dunia tahun 1364 Masehi dan diusul Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Situasi Majapahit kembali mengalami keguncangan yang akhirnya menyebabkan kelemahan kerajaan itu. Melemahnya kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Maka dalam situasi yang demikian, di mana Islam yang diperkirakan sudah masuk Nusantara sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi, tak lama kemudian muncul beberapa kerajaan Islam yang juga bersamaan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13 Masehi. Kemudian diteruskan Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-15 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Aditya Tama dari kelas 12 I1. Saya ingin mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam pada masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda. Bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, tapi juga proses islamisasinya. Pada abad ke-16 Masehi, tampaknya Aceh menjadi lebih dominan, terutama karena para pedagang muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Aceh berupaya menarik perdagangan internasional dan antar kepulauan. Nusantara Aceh mencoba menguasai pelabuhan-pelabuhan pengekspor lada yang ketika itu sedang banyak permintaan. Sesudah berhasil menguasai daerah-daerah di Sumatera bagian utara, Aceh berusaha menguasai Jambi. Pelabuhan pengekspor lada banyak dihasilkan di daerah-daerah pedalaman. Selain itu, ekspansi Aceh ketika itu berhasil menguasai perdagangan pantai barat Sumatera dan mencakup Tiku, Pariaman, dan Bengkulu. Ketika itu, Aceh sedang dalam masa kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda. Sementara itu, di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke pedalaman, yaitu dari Demak ke Pajang, kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan Islam di Jawa. Di antaranya kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas baris agraris dan terjadinya kemunduran bidang pelayaran serta terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kerajaan Islam Indonesia. Perkembangan Islam pada tahap awal masih terbatas di kota-kota pelabuhan. Tahap ini masih merupakan penetrasi, akan tetapi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Islam masih mulai menempuh jalan memasuki wilayah-wilayah pesisir lainnya dan pedesaan. Islam dalam tahap ini sangat diwarnai oleh aspek tasawuf atau mistik ajaran Islam. Namun ini tidak berarti bahwa aspek hukum syariah terabaikan sama sekali.
Meskipun demikian, secara umum Islam tasawuf tetap mendominasi dalam tahap pertama Islamisasi, setidaknya sampai akhir abad ke-17 Masehi. Tarekat Safi memiliki kecenderungan bersikap toleran terhadap pemikiran dan praktik tradisional. Dalam proses Islamisasi tahap pertama ini, Islam tidak langsung secara merata diterima oleh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kondisi Indonesia ketika Islam datang, faktor animisme, dinamisme Hindu dan Buddha sangat dominan menjadi kepercayaan masyarakat, sehingga nuansa mistik sangat kuat melekat pada pemeluknya. Oleh karena itu menjadi lebih mudah diterima masyarakat Indonesia Islam dengan warna tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanaya Fila Taufik dari kelas 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang peran kerajaan dalam menyebarkan Islam. Peranan kerajaan-kerajaan Islam dan dalam menyebarkan ajaran Islam berjalan secara damai dan mendapat hati di masyarakat. Islam menunjukkan eksistensinya pada abad ke-13 Masehi di Sumatera dan abad ke-15 Masehi di Jawa. Setelah berhasil memasuki kekuasaan politik, yang selanjutnya dipakai untuk mendapat dukungan rakyat agar mereka memeluk Islam. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Champa, Melayu, dan Tiongkok yang berlangsung lama dan intensif membuat komunitas ini secara gradual makin berwibawa dan akhirnya berhasil membentuk sebuah kerajaan. Ahli sejarah menjelaskan bahwa masuknya Islam di Nusantara, di Perlak, dan di pantai utara Pulau Jawa melalui proses dakwah bil hikmah yang dibawa oleh para mubalik dan pedagang. Mereka mengajarkan hidup yang baik. Ajaran Islam tidak mengganggu stabilitas pemerintah, bahkan ikut memperkuat ketahanan pemerintahan dalam mempererat persatuan. Yang terakhir adalah peranan kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, kerajaan Islam ini memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyebaran agama Islam di tanah air. Di antaranya adalah yang pertama, ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana, serta para bangsawan dan diikuti oleh seluruh keluarganya, maka diikuti pula oleh lapisan masyarakat secara umum. Yang kedua, kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Yang ketiga, dakwah Islam menjadi motivasi dalam mengubah atau mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Yang keempat, memudahkan transaksi perdagangan dengan para pedagang dari kawasan Timur Tengah. Yang kelima, mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Yang keenam, setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, maka perubahan-perubahan tampak dalam sendi-sendi kehidupan kerajaan. Yang ketujuh, menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Dan yang terakhir, dalam bidang keamanan, kerajaan Islam ini memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimto Rizky dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peranan kerajaan Islam di Indonesia. Setelah ada kerajaan-kerajaan yang rajanya menganut agama Islam seperti di Demak dan Mataram II, pada hakikatnya yang bertindak sebagai penyebar agama bukan raja itu sendiri, melainkan yang bergerak adalah para wali yang bergabung dalam Wali Songo. Mereka benar-benar menjadi penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Para wali telah memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, memberikan ajaran moral keagamaan yang secara tidak langsung membantu menjaga keamanan pemerintah. Hubungan antara satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pada awalnya terjalin karena persamaan agama. Perkembangan selanjutnya, hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam lebih banyak terletak dalam bidang budaya dan keagamaan. Samudra Pasai dan kemudian Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam.
Dari sini, ajaran-ajaran Islam tersebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama dan murid-muridnya yang menuntut ilmu ke sana.